bersama Dr. Handas Haji Saifuddin Suri, MPD. Video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah pada kelas 7 fase D. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran PAI. Baiklah, masuk materi yang pertama yaitu makna sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang A. Sujud syukur. Sujud syukur dimaknai sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmat darinya dan terhindar dari bahaya. Kata Alhamdulillah sering diucapkan oleh kita. Selain mengucapkannya, kita dapat mengungkapkannya dengan sujud syukur. Sujud syukur tidak hanya ucapan, namun juga dalam tindakan sujud. Rasulullah SAW pernah menyontohkan hal ini. Hukum sujud syukur tertera pada salah satu hadis Rasulullah SAW sebagai berikut. An Abi Bakrata annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yassarahu aw busyira bihi kharra sajidan syukran lillahi ta'ala. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmizi. Yang artinya dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi. Sebab-sebab melaksanakan sujud syukur adalah yang pertama, memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur dilakukan ketika memperoleh nikmat, seperti kabar yang menyenangkan. Kita dapat melakukannya langsung ketika nikmat itu diperoleh. Yang kedua, terhindar dari bahaya. Sujud syukur dilakukan pula ketika kita dapat terhindar dari bahaya. Sujudnya dilakukan ketika bahaya itu terhindar dari kita sendiri. Yang B. Sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud karena lupa atau ragu dalam sholat. Sujud ini dilakukan 2 kali sebelum salam. Hukumnya adalah sunnah, sebagaimana pada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadrikan sholat salasan am arba'an faliyat rohi syakka wal yabani ala mastaikona thumma yasjudu sajadataini qabla an yusallima." Rawahu Muslim. Artinya, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia telah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah ia menghilangkan keraguannya dan sholatnya diteruskan menurut yang apa telah ia yakini. Kemudian hendaklah ia sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Muslim. Sujud sahwi dilakukan karena beberapa alasan. Di antaranya adalah yang pertama, lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti ruku atau sujud. Yang kedua, ragu atau lupa jumlah rakaat. Yang ketiga, lupa membaca doa qunut bagi orang yang terbiasa qunut. Yang keempat, lupa mengerjakan tasyahud awal. Yang kelima, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Seseorang harus segera berdiri dan melengkapi rakaat apabila ada yang mengingatkan bahwa rakaatnya kurang. Selanjutnya, ia melakukan sujud sahwi. Yang C. Sujud tilawah. Kalian pernah melihat orang yang sujud ketika baca Al-Quran? Itu disebut dengan sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan ketika membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Begitu pula pada saat membaca atau menghafal, atau pada saat mendengarkan Al-Quran. Sujud tilawah adalah sunnah. Salah satu dasar hukum sujud tilawah adalah hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kana yaqra'ul Qur'ana fayaqra'u suratan fiha sajadatun fayasjudu wa nasjudu ma'ahu hatta ma yajidu ba'duna mawdi'an limakani jabhatihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajadah. Kemudian ketika itu beliau bersujud, kami pun ikut bersujud bersamanya. Sampai-sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dahinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sujud tilawah dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah baik di dalam maupun di luar sholat. Adapun ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran berjumlah 15, di antaranya yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 206, Quran Surat Ar-Ra'd ayat 15, Quran Surat An-Nahl ayat 49, Quran Surat Al-Isra ayat 109, dan Quran Surat Al-Hajj ayat 18. Materi selanjutnya yaitu tata cara pelaksanaan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang A. Tata cara sujud syukur. Tata cara sujud syukur cukup mudah untuk dipraktikkan dan dilaksanakan. Adapun tata cara yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, niat untuk sujud syukur. Yang ketiga, sujud seperti sujud dalam salat dengan membaca doa sebagai berikut. Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Yang keempat, duduk kembali. Yang terakhir, salam. Yang B. Tata cara sujud sahwi. Apabila seseorang lupa akan bilangan sholat yang sedang dikerjakan atau lupa tidak melakukan tahiyat awal, maka melakukan sujud 2 kali sebelum salam. Bagaimana caranya? Berikut adalah beberapa langkahnya. Yang pertama, sujud sebelum salam setelah membaca tasyahud akhir dengan bacaan sebagai berikut. Subhana man la yanamu wa la yasbut, yang artinya Maha suci Allah yang tidak tidur dan lupa. Yang kedua, bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir. Yang ketiga, duduk sebentar, takbir. Dilanjutkan dengan sujud kedua, doanya sama seperti sujud pertama. Yang terakhir adalah duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Yang C. Tata cara sujud tilawah. Sujud tilawah dapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut. Yang pertama, sujud tilawah di luar sholat. Adapun cara yang melakukan sujud tilawah di luar sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdiri menghadap kiblat. Yang kedua, berniat sujud tilawah. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, melakukan sujud cukup 1 kali. Doa yang dibaca pada saat sujud seperti berikut ini. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya, wajahku bersujud kepada zat yang menciptakannya, yang membentuknya, dan yang memberi pendengaran dan penglihatan. Maha suci Allah sebaik-baiknya pencipta. Yang kelima, duduk sejenak, dan yang terakhir membaca salam. Yang kedua, sujud tilawah di dalam sholat. Cara melakukan sujud tilawah di dalam sholat adalah sebagai berikut. Yang A. Ketika sedang berdiri dalam sholat membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, langsung mengerjakan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Yang B. Setelah sujud, langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Materi yang terakhir yaitu hikmah sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang pertama, manusia tidak boleh sombong dan angkuh walaupun punya kelebihan. Yang kedua, memahami bahwa setiap orang pasti pernah berbuat salah. Apabila seseorang mengakui kesalahan dan meminta maaf, maka kita hendaknya memberi maaf. Yang ketiga, manusia tempatnya salah dan dosa, sehingga kita melakukan kesalahan hendaknya segera meminta maaf. Yang keempat, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran. Yang kelima, mendekatkan diri kepada Allah. Yang keenam, mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari siksaannya.
Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal